Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan genetika seri yang ketiga. Alhamdulillah anak-anak ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid, sekarang kita akan lanjut persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Perhatikan baik-baik anak-anak supaya kalian paham. Oke, kita mulai untuk persilangan dihibrid. Apa artinya? Persilangan di itu dua, hibrid persilangan. Persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya ya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Berarti ada dua perbedaan tentang tanduk, yaitu tanduk panjang dan tanduk pendek ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang warna rambutnya, satunya putih, satunya hitam. Jadi berarti ada dua sifat beda. Contoh berikutnya, tumbuhan mangga buah besar rasa masam disilangkan dengan mangga buah kecil rasa manis. Berarti ada dua beda, yaitu tentang rasa, yaitu masam sama manis. Yang satunya lagi adalah besar sama kecil. Maka ini dikatakan dua sifat beda. Mari kita mulai untuk mencoba dalam sebuah soal. Oke? Kita lihat. Tanaman mangga berbuah besar, B besar, B besar, rasa asam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, B kecil, dan rasa manis, M besar, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Oke, yang pertama kita tulis P1 atau parental, induknya ditulis. Tadi apa? Besar asam, tulis besar asam. Kemudian satunya lagi yaitu kecil manis, tulis kecil manis. Kemudian tulis lagi, ini namanya fenotip yang tampak. Sekarang kita tulis genotipnya yang tidak tampak, yaitu huruf. Tulis besar tadi B besar, B besar. Kemudian asam tadi apa? M kecil, tulis. Kemudian berikutnya adalah kecil, tuh B kecil, asam, M besar. Dari sini kita tulis. Kalau sudah ditulis, maka kita akan mencari, ini namanya induk yang genotipnya, yang ini fenotipnya. Fenotip tampak dari luar, genotip tidak tampak, dilambangkan dengan huruf. Saya berpesan anak-anak untuk materi persilangan ini kalian harus disiplin menulis huruf ya, besar kecil ini harus kita ikuti. Jangan kalian tulis kecil ditulis besar, besar ditulis kecil, campur gitu, nanti akan menghitungnya akan menjadi salah ya, karena perhitungan besar kecil ini di persilangan ini sangat mempengaruhi. Oke. Kalau sudah, kita lanjut gamet pertama. Gamet tadi masih ingat rumusnya separuh dari induk. Kita tulis, ini ada B besar 2, berarti tulis B besar 1, M kecil 2 ditulis M kecil 1. B kecil 2 ditulis B kecil 1, M besar 2 ditulis M kecil 1. Ini gametnya. F1-nya tinggal gabung saja ya, berarti digabung saja, kita urutkan. Dan kita dahulukan yang besar. Jadi rumusnya diurut, kalau B dengan B digandeng begitu, kemudian M-nya juga dengan M, yang besar didahulukan. Diingat-ingat ya, itu rumus. B besar, B kecil tulis ya. Kemudian M kecil, M besar, nulisnya M besar, M kecil. Oke. Ini namanya keturunan yang genotipnya. Fenotipnya tampak dari luar, kita ingat dari soal tadi. B besar itu menguasai B kecil, berarti berbunyinya adalah besar. M besar, M kecil, M-nya besar menguasai berarti manis. Maka F1-nya 100% besar manis. Kalau panen satu karung semuanya besar manis. Begitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut mencari F2 sekarang. Mencari F2 kita tulis persilangan tadi ya, ini kita silangkan sesamanya. Besar manis ini kita silangkan sesamanya, ditulis besar manis dengan besar manis. B besar B kecil, M besar M kecil, sama di sini juga B besar B kecil, M besar M kecil, ditulis. Kemudian kita cari gamet G2. Gametnya cara mencarinya perhatikan baik-baik. Ini kita pasangkan antara B sama M. B besar M besar tulis ya. Kemudian B besar M kecil supaya tidak terlewat. Berikut B kecil M besar kita tulis. B kecil M kecil ditulis. Ada berapa berarti? Ada 4. Berikut yang di sini. B besar M besar tulis.
B besar M kecil tulis, B kecil M besar tulis, B kecil M kecil tulis. Berarti ada berapa? 4. Oke, kalau sudah, maka bagaimana ke F2-nya? Nanti kita buat papan catur, ini kita tulis mendatar, yang ini ke bawah. Oke, ditulis di papan catur. Tadi dituliskan sini ya, yang satunya tulis ini sebagai yang jantan, ini sebagai induk betina. Nah, kalau sudah ditulis semacam ini, kita tinggal menggabungkan. Cara menggabungkan rumusnya tadi, hurufnya yang sama dijejer dan yang besar didahulukan. Maka ini akan ketemu B besar, M kecil, M besar, M besar. Yang di sini ketemu B besar, M besar, M kecil. Di sini B besar, B kecil, M besar, M besar. Di sini ketemunya B besar, ya, dari sini ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dan seterusnya ya, sampai di sini B besar, M besar, M kecil, B besar, M kecil, M kecil. Di sini B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Sampai terakhir B kecil, M kecil, M kecil. Nah, ketemu di sini ya. Nah, ini nanti kita akan hitung. Yang sama dikelompokkan. Kemudian setelah itu kita tulisin fenotipnya. Boleh ditulis di sini sebenarnya ya. Untuk memudahkan boleh ditulis di sini. Namun ini kita langsung saja kita tulis di slide berikutnya. Nah, ini. Yang seperti ini hanya ada satu ya. Kemudian yang seperti ini juga hanya satu. Nah, yang seperti ini kalian cari ada berapa? B besar, M besar, M kecil. Kita cari, lihat ya. Nah, B besar, M besar, M kecil ada ini sama di sini. B besar, ada B besar. Nah, ini ada 2 ya. Nah, ini ada 2. Maka ini berarti kita tulis 2. Nah, dan seterusnya ya, begitu caranya. Nah, yang seperti ini coba kita hitung. Campur begini ya, besar kecil. Mari kita lihat contohnya saja. Nah, ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di sini besar kecil ya. Besar kecil, ada berapa? 4. Nah, itulah cara menghitungnya. Setelah ketemu semuanya, maka ini selesai. Jumlahnya 16 kotak ya 16. Ini namanya perbandingan genotip. Nanti kalau membaca perbandingan genotip pada F2, B besar, M besar, banding B besar, M besar, M kecil, banding B besar, B kecil, M besar, banding B besar, B kecil, M besar, M kecil, dan seterusnya sampai banding B kecil, M kecil sama dengan 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kemudian kita hitung perbandingan fenotipnya yang tampak itu berupa besar kecilnya dan manis tidaknya. Oke, seperti ini berarti apa? Manis. Besar, manis ya. Besar, manis, besar, manis, besar, manis. Oke, kalau ini besar masam. Sudah tidak ikut. Berarti ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada ini berarti totalnya ada berapa ini? 9. Besar, manis ada 9. Oke, yang ini besar asam. Nah, sudah beda ya. Berarti ada berapa besar manis, besar asam? 3. Oke, tulis. Yang di sini adalah kecil manis. Ada berapa? 3. Kecil manisnya 3. Yang terakhir kecil asam. Ada berapa? 1. Maka membacanya perbandingan fenotip pada F2 sama dengan besar manis dibanding besar asam banding kecil manis banding kecil asam sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Selesai untuk persilangan di hibrid. Cukup jelas anak-anak ya. Kalau ada tidak jelas boleh tanya. Nanti kalian coba, ada soal di LKS itu dicoba. Kalau ada sulit boleh ditanyakan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu penyakit menurun pada manusia dengan ciri ya ini menurun. Merupakan penyakit yang dibawa oleh gen dari orang tua, dari nenek. Tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya. Dapat diturunkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Bersifat homozigot resesif. Jadi resesif ya kalau yang tapi umur kecil ya. Kalau tadi ya 1/16 atau gen letal. Contohnya yaitu hemofilia, yaitu darah sukar membeku. Ini contoh pada keturunan Ratu Elizabeth ya, ini memiliki penyakit hemofilia anak cucunya. Kemudian albino, yaitu kulit tidak memiliki pigmen ya. Kemudian buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Nah, itu menurun.
Kemudian masih ada lagi talasemia, darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Nah, tiap bulan harus transfusi darah. Kemudian polidaktili, jarinya lebih dari 5 kalau manusia ya. Kemudian kepala botak yang sama sekali tidak ditumbuhi rambut atau licin. Kemudian hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga warnanya hitam. Nah ini epilepsi, penyakit kejang-kejang atau ayan. Kemudian anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidup. Selanjutnya adalah, nah ini gambarnya, hipertrikosi, ya ini tumbuh rambut di telinga, di tempat lain gitu ya, seperti ini. Ini menurun. Selanjutnya adalah anodontia, yaitu tidak tumbuh gigi sampai mulai kecil sampai tua, tidak ada giginya ya. Ini ya kelainan atau menurun sifatnya. Kemudian albino, ini putih, tidak berpigmen. Nah ini albino ya, ini juga albino pada kera. Selanjutnya ini adalah Basedow, yaitu matanya melotot begitu. Ini juga sifatnya menurun. Yang berikut ini namanya polidaktili, jarinya lebih dari normal ya. Kalau manusia 5 ya berarti lebih dari 5. Kalian hitung aja ini berapa jumlahnya. 6 ya, dan lain-lain. Lanjut, ya ini polidaktili juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini berarti polidaktili. Selanjutnya ini adalah gigantisme, ya ini raksasa. Coba kalian normalnya sekian, dia segini. Nah ini namanya raksasa, ini juga merupakan menurun. Kepala botak ya ini, nah, botaknya yang rontos begini, tidak ada rambutnya sama sekali. Lain kalau dulunya tidak botak, kemudian setelah tua itu botak, itu berbeda. Ini ya mulai awal botak. Selanjutnya adalah thalassemia, ini yang normal, ini darah merah itu bulat, kemudian ini membentuknya bulan sabit, maka ini namanya thalassemia. Nah, sekarang tugas anak-anak, tugasnya adalah masih lanjutan kemarin, yaitu di LKS saja. Di penilaian harian halaman 67 sampai 70 itu kalian kerjakan yang pilihan ganda ini ya, 1 sampai 25, yang ini adalah isian 1 sampai 5. Dikerjakan, ditulis jawabannya saja. Kalau yang atas ya A, 1A, 2B dan seterusnya. Yang bawah ini ditulis di kertas, 1 lembar kertas sudah cukup untuk seluruhnya. Kemudian difoto, nanti unggah di e-learning. Gitu ya, supaya tidak berat untuk masuk atau mengirimnya. Itu anak-anak cukup jelas. Kalau ada yang tanya boleh ngecat. Kalau ada soal yang sulit boleh ditanyakan. Bu Sofi berharap kalau kalian belum paham diulangi lagi, disetel ulang videonya ya. Kemudian kalau mau ngerangkum dirangkum di Sway ya, bisa supaya mudah memahami bab ini. Jadi bab ini memang kalau kalian tidak perhatikan menjadi sulit begitu. Kami akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.